hari Minggu. Apa kabar semuanya? Siapa yang tadi pagi berdoa dulu? Angkat tangan. Sip. Ya, adik-adik sehat semua ya. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita di rumah masing-masing. Sudah segar, sudah mandi, sudah siapkan Alkitabnya dan juga buku ND-nya. Ayo kita akan mulai. Siap? Siapa yang berdiri silahkan kita nyanyi yang gembira-gembira. Ya, kita akan nyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada. Masih ingat adik-adik? Masih dong ya. Ya, kita akan nyanyikan Roh Allah ada di dalam kita. Kita boleh tepuk tangan dan boleh juga menari-nari ya. Kita sama-sama nyanyi. Ayo Bang Wira. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, tunjukkanlah ya Tuhan cara yang benar memberi pujian kepadamu. Bukakan hati anak-anak untuk mendengar dan menghayati firman-Mu. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati anak-anak kami agar layak menerima kehidupan yang Engkau sediakan Tuhan. Amin. Kita akan nyanyi yang kedua adik-adik ya. Lagu apa nih Kak Sabar yang keduanya? Roh Mati Yesus kakak. Nomor berapa tuh Kak? Diambil dari buku ND Sekolah Minggu nomor 124 kak. 124. Adik-adik yang punya buku ND Sekolah Minggu dibuka ya adik-adik nomor 124. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Ayo Bang Wira. Roma Tuhan Yesus, Roma Ibu, bege hatana jagon burju, narodo Yesus pangoruho, asal porseyaho, masailah sohatai muse, molo iya sian dosape, sai Roma kita tu surgoi, lasonang madisi. Roma tu Yesus, Roma tibu, bege hatana jakon burju, narodo Yesus pangoruho, asal porseyaho, masailas mohatai muse, molo iya sian dosape, sai Roma hita du surgoi, lasonang madisi. Adik-adik sekarang kita mau pengampunan dosa ya. Lipat tangannya, tutup matanya.
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sudah, Dik. Sekarang kita mau epistel atau ayat bulanan September. Epistel yang terambil untuk minggu ini, kita ambil dari ayat bulanan, terambil dari Roma 12 ayat 16. Kita dengar ya adik-adik bersama. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Oke adik-adik, nah tadi udah tahu dong ayat bulanannya dari Roma 12 ayat 16. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Yuk sekarang kita mau bernyanyi lagi, harus tetap semangat. Kak Nancy dari lagu berapa Kak? Lagu nomor berapa ini ya? 83 ayat 1 dan 2. Oke, yuk adik-adik. Dari buku ND Sekolah Minggu nomor 83 ayat 1 sampai 2. Ya, lagunya adik-adik sudah bisa semua ya. Ya. Bang Wira. Yesus Kita berdoa bersama-sama untuk pengakuan iman rasuli kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman. Adik-adik ada pengumuman nih adik-adik. Pengumumannya yang pertama, setelah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik ada mengumpulkan persembahan kan? Nah, persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop. Nanti dikumpulkan ke gereja lewat bisa melalui dari Amang Sintua Week-nya atau bisa juga dikasih tahu ke gereja atau kakak guru sekolah minggu aja ya adik-adik. Terus pengumuman yang kedua, kalau minggu ini kita ibadahnya dari YouTube, minggu depan kita ibadahnya dari Pelita adik-adik. Ingat-ingat ya. Oke. Sekian aja adik-adik pengumumannya. Sekarang kita lanjut untuk nyanyi lagi ya. Ya adik-adik sebelum dengarkan firman Tuhan kita menyanyi.
Ya. Nomor 128. Yang lagu nomor 128 nomor 1 Ayat 1. ayat 1 ya. Sudah siap? Lagunya udah di luar kepala ya. Baca kitab suci doa tiap hari. Ya Bang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, baca tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, yang disampaikan oleh Inang Pendeta kita. Sekalian perkenalkan juga buat adik-adik semua, ya. Iya, Inang mau perkenalan dulu. Sebab ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal maka jadi sayang. Inang mau dong disayangi sama adik-adik sekolah minggu. Inang juga mau sayang kepada adik-adik sekolah minggu. Walaupun kita belum bisa ketemu ya. Nah, Inang namanya Pendeta Ronauli Boru Sinaga. Amang itu pendeta juga. Marga Nababan. Inang punya anak satu, masih anak sekolah minggu juga. Namanya Pestar Sean Kendrick Nababan. Nanti kalau coronanya udah pergi, kita bisa ketemu di gereja bareng ya. Salam kenal dari Inang buat adik-adik semua. Shalom. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Aduh, tapi kayaknya masih ada yang cemberut, ada yang lemas-lemes karena dibangunin papa mamanya ya. Coba walaupun kita ibadah online, kita mau tetap semangat memuji Tuhan. Oke, kita ulangi lagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, jangan ada yang makan-makan, jangan ada yang ribut. Yang udah bisa baca, tolong disiapkan Alkitabnya. Kita buka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat 36. Udah dapat belum? Kalau Lukas itu perjanjian lama apa perjanjian baru ya? Iya benar, perjanjian baru. Lukas 9 ayat 28 sampai ayat 36. Sekarang kita baca sama-sama dengan semangat ya. Ayo kita baca. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia.
Keduanya berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Oke, itu tadi pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita lihat dulu video yang berikut ini ya adik-adik. Halo adik-adik semua, jumpa lagi di acara Ayo Bergembira. Komik Yesus kali ini kita akan menyaksikan kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, untuk itu mari kita saksikan kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Suatu hari Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas sebuah bukit yang tinggi. Mereka naik, dan terus naik ke puncak bukit yang tinggi itu. Dan di sana, di atas puncak bukit yang tinggi itu, mereka berdoa. Pada waktu Yesus berdoa, wajahnya mulai bersinar. Mukanya menjadi terang seperti matahari. Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat wajah Yesus bersinar. Pakaiannya pun mulai bersinar pula. Pakaiannya menjadi putih seperti salju yang mengkilat. Cahaya kemuliaan dari surga yang membuat wajah dan pakaian Yesus bersinar. Petrus, Yakobus, dan Yohanes hampir-hampir tidak sanggup memandang cahaya kemuliaan yang menyilaukan itu. Lalu mereka melihat 2 orang lagi di atas bukit. Kedua orang itu bersama Yesus. Mereka berbicara dengan Yesus. Cahaya kemuliaan dari surga juga menyinari mereka. Kedua orang itu ialah Musa dan Elia. Dahulu Allah mengangkat Musa dan Elia ke surga. Petrus berkata, "Ya Tuhan, perkenankanlah kami mendirikan 3 buah kemah. 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi pada saat itu juga awan yang menyilaukan turun ke atas bukit. Awan turun ke atas kepala mereka dan menyelubungi mereka semua. Sebuah suara terdengar dari awan itu. "Itulah suara Allah," kata suara itu. "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketakutan di bawah awan, dan
Mereka takut ketika mereka mendengarkan suara Allah. Mereka rubuh. Mereka menyembunyikan wajah mereka dengan tangan mereka. Setelah beberapa saat, Yesus datang menjamah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kata Yesus, "Janganlah takut." Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengangkat kepala, dan mereka melihat Yesus. Ia sendirian. Musa dan Elia sudah pergi. Sinar kemuliaan dari surga sudah lenyap. Mereka sendirian bersama Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes memikirkan hal-hal ajaib telah mereka saksikan di atas bukit. Mereka telah melihat Musa dan Elia, dan mereka telah mendengarkan suara Allah. Nah, demikian kisah Yesus episode Yesus dimuliakan di atas gunung kali ini. Nah, kita sudah baca firman Tuhan dan sudah lihat video. Di sana Tuhan Yesus tadi mengajak 3 orang murid-muridnya. Ayo, siapa yang tahu? Siapa aja nama murid-murid itu? Iya, yang keras suaranya. Petrus. Siapa lagi? Yohanes. Lalu? Yakobus. Ya, benar. Mereka bertiga diajak Yesus ke atas gunung. Mau ngapain ya mereka ke atas gunung? Ya, benar. Tuhan Yesus mengajak mereka berdoa. Siapa yang tadi pagi udah berdoa? Siapa yang bangun pagi melipat tangan lalu berdoa? Kalau yang mau makan berdoa? Kalau yang gak berdoa ada gak? Aduh, kalau belum berdoa nanti ingat ya, jangan sampai lupa. Berdoa dulu, mau makan, mau tidur, bangun tidur, ya. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita, mengajarkan anak-anak sekolah minggu untuk berdoa. Kita lihat tadi Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya kan untuk berdoa. Begitu juga dengan kita. Kita harus jadi anak-anak yang mau berdoa. Tapi adik-adik, ketika Tuhan Yesus berdoa, ada yang tertidur loh. Siapa ya? Iya, murid-muridnya tidur. Murid-murid Tuhan Yesus malah tertidur. Siapa di sini yang kalau disuruh papa mamanya berdoa, ogah-ogahan, malas, cemberut? Itu nggak boleh ya, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tetap berserah diri, mau berdoa. Jangan seperti murid-murid yang tertidur dan tidak mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Adik-adik, murid-murid Yesus itu menggambarkan kehidupan kita loh. Kita kan sering ya, karena sibuk main-main, sibuk belajar, sibuk ngobrol, asik berbincang-bincang, asik nonton. Kita jadi lupa deh mengucap syukur sama Tuhan. Kita jadi lupa untuk bilang terima kasih sama Tuhan. Inang punya cerita nih. Suatu hari ada seorang anak kecil namanya Rina. Ada yang namanya Rina enggak di rumah? Adik-adik ada yang namanya Rina? Nah ini yang mau Inang ceritain namanya Rina juga. Dia diajak sama papa mamanya ke kebun binatang. Siapa yang pernah ke kebun binatang? Oh, pasti udah pada pernah kan? Di kebun binatang banyak binatang, ada snake,
ular, ada monkey, ada lion ya. Banyak macam-macam binatang. Nah, pada saat di kebun binatang itu, Rina ini terpisah, terlepas dari orang tuanya, dari papa mamanya. Lalu dia bertemu dengan seekor rusa yang tanduknya panjang dan besar. Hah, dia takut. Rusanya makin dekat. Lalu Rina ingat, dia sering diajari kalau mau makan berdoa dulu. Lalu Rina pun berdoa. Ya Tuhan, berkatilah makanan dan minuman ini agar menjadi kesehatan bagi tubuh Rina. Amin. Wah, kok doanya begitu ya? Udah ada rusa, malah dibilang makanan dan minuman. Tapi ternyata rusanya lama-kelamaan menjauh dari Rina dan meninggalkan Rina. Dia pun akhirnya selamat dan kembali kepada papa dan mamanya. Nah adik-adik, Tuhan tahu apa yang di hati kita. Tapi kita juga harus mau menyerahkan diri kita, harus mau bersyukur, harus mau berterima kasih, senantiasa berserah diri kepada Tuhan melalui doa-doa kita ya. Jadi adik-adik jangan pernah lupa dan jangan malas untuk berdoa. Seperti tadi lagu kita, baca kitab suci, doa tiap hari ya. Setiap mau beraktivitas, kita serahkan diri kita kepada Tuhan supaya Tuhan menjagai kita. Nah, lalu kita lihat ketika Yesus tadi berdoa, wajahnya berubah. Pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Yesus bersinar dan bercahaya. Anak-anak Tuhan yang hidupnya berdoa juga akan berubah. Tapi bukan berubah jadi Spider-Man, bukan berubah jadi Batman, bukan berubah jadi Ultraman, atau berubah jadi seperti ibu peri yang wajahnya berkilau-kilauan, pakaiannya berkilau-kilauan, bukan seperti itu. Tetapi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam doa akan berubah dan bersinar, bercahaya, kelihatan dari kata-katanya, dari perbuatannya. Adik-adik, wajah Yesus yang berubah itu menunjukkan siapa itu Yesus sebenarnya. Bahwa Yesus itu adalah Allah yang sesungguhnya. Karena itu kalau adik-adik mau bersinar, bercahaya seperti Yesus, maka harus juga mengikut Yesus. Mengikuti, mendengarkan dia setiap hari seperti yang dalam nats firman ini katakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Kita harus mendengarkan Yesus dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui perkataan dan perbuatan kita. Kita harus jadi anak-anak yang suka membantu, bukan jadi anak-anak yang suka menyusahkan. Ya, kita harus jadi anak-anak yang suka memuji, suka memberi semangat kepada teman-teman, kepada adik, abang, kakak, kepada orang tua juga. Bukan yang suka menghina, bukan yang suka mengumpat, meledek, mengomel, ya. Kita juga harus jadi anak-anak yang patuh kepada orang tua dan orang-orang yang lebih tua. Bukan jadi anak-anak yang melawan, bukan jadi anak-anak yang memberontak, ya. Jadi supaya ketika orang melihat, wah itu misalnya namanya si Tigor, itu si Tigor dia orang Kristen, dia percaya sama Yesus, makanya dia itu anak yang baik, dia terpuji sikapnya. Nah dari sikap kita, dari perbuatan kita,
memancarkan kemuliaan Kristus. Jadi mari adik-adik kita memancarkan kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita melalui perbuatan dan kata-kata kita, melalui tingkah laku kita setiap hari. Adik-adik, semoga Tuhan menguatkan adik-adik untuk melakukan firman Tuhan ya. Amin. Sekarang kita berdoa, kita ucapkan doa ini sama-sama, ikuti Inang ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajari kami untuk tetap berdoa supaya Tuhan selalu membimbing kami melakukan hal-hal yang baik sehingga melalui diri kami Tuhan boleh semakin dimuliakan. Kuatkan kami Tuhan Yesus untuk melakukan firman-Mu. Berkati orang tua kami, berikan kesehatan, berikan umur yang panjang, dan berikan mereka rezeki. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang dengan sabar mengajari kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah adik-adik tadi udah dengarkan firman Tuhannya. Semoga firman Tuhan yang telah dibagikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu bisa berguna untuk kehidupan sehari-hari adik-adik. Yuk sekarang kita mau nyanyi. Nah tapi sambil mengumpulkan persembahan adik-adik. Coba disiapkan dulu persembahannya. Udah? Jangan dikrual-krual, harus dilipat yang rapi. Sekarang kita mau nyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 140 ayat 1 sampai 2. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.